Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Nani Sunarmi. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas bab pada mata kuliah Fisika Matematika 2. Bab apa sih yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Jadi pada perkuliahan Fisika Matematika ini kita akan membahas beberapa subbab. Nah, diantaranya adalah tentang bab persamaan diferensial parsial. Nah, kita akan mulai subbab dari persamaan diferensial parsial ini ada 3. Jadi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah yang pertama adalah pendahuluan mengenai diferensial parsial, kemudian diferensial parsial total, dan yang ketiga adalah diferensial parsial dengan aturan rantai. Kita mulai dengan pendahuluan dari diferensial parsial. Oke. Nah, apa sih diferensial parsial dan bagaimanakah penggunaannya? Nah, penggunaannya di dalam fisika itu banyak sekali. Kita terapkan diferensial parsial itu salah satunya pada kasus di mekanika, dinamika, gelombang, termodinamika, fisika modern, dan fisika kuantum. Banyak sekali matematika di dalam bab-bab ini yang kita terapkan dengan penyelesaian menggunakan diferensial parsial. Nah, salah satunya adalah ketika kita membahas tentang kecepatan partikel dan percepatan partikel. Tentu teman-teman ingat bahwa kecepatan partikel itu adalah turunan dari posisinya atau jaraknya dibagi dengan waktunya. Begitu juga dengan percepatan. Percepatan diperoleh dengan diferensial dari kecepatan dibagi selang waktu atau diferensial V terhadap dt atau dv dt, kita mengenalnya begitu. Terus kemudian kasus-kasus yang melibatkan tentang menentukan titik maksimum dan minimum dalam kurva dan grafik, kita juga menerapkan diferensial ini. Nah, tapi seringkali kita temukan suatu fungsi itu tidak hanya bergantung dari satu variabel. Jadi terkadang variabel dalam fungsi kita itu bisa lebih dari 2 atau 3. Contohnya adalah misalnya kita meninjau gerak benda di dalam koordinat kartesian 2 dimensi. Jadi gerak benda itu terhadap 2 sumbu, misalnya sumbu X dan sumbu Y. Tentunya dalam persamaan ini nantinya adalah ada 2 variabel bebasnya, yakni variabel X dan variabel Y. Begitu juga ketika kita meninjau bahwa gerak benda itu dengan koordinat 3 dimensinya. Jadi ada 3 variabel nanti, yakni koordinat sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z-nya yang tidak lain juga menjadi variabelnya. Kemudian, nah, variabel-variabel dengan sejumlah n ini tadi kita sebut dengan n variabel diferensial. Jadi bahwa fungsi dengan banyak variabel, misalkan di sini saya tulisnya fungsi x, y, z sama dengan 0, itu bisa saja mendefinisikan suatu permukaan ruang 3 dimensi. Lalu bagaimana dengan n variabel diferensial? Ketika n variabel diferensial, maka fungsi ini akan menunjukkan suatu permukaan yang disebut permukaan hiper atau hypersurface gitu. Jadi ini awalan kita tentang persamaan diferensial parsial. Kemudian, nah, diferensial parsial itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan turunan atau diferensial yang teman-teman sudah pelajari sebelumnya. Jadi misalnya kita mendefinisikan suatu fungsi, kita definisikan fungsi tersebut sebagai fungsi fx begini, kemudian nah turunan itu sebenarnya didefinisikan sebagai laju dari perubahan fungsi tersebut terhadap variabel pokoknya, misalnya variabel selang waktu. Kalau di dalam fisika ya, misalkan kita mendefinisikan kecepatan adalah perubahan posisi terhadap waktu. Nah, variabel pokoknya adalah waktu, tetapi karena ini masih umum, kita memisalkan variabel pokoknya dengan X. Jadi delta Fx dibagi dengan delta X. Nah, delta Fx ini tidak lain adalah perubahan dari fungsi X pada posisi penambahan delta X kita kurangi dengan Fx-nya. Jadi fungsi X ini berpindah atau berubah dari nilai Fx ke nilai Fx delta X begitu. Nah, ketika selang X ini sangat kecil atau mendekati 0, maka persamaan kita yang atas ini akan kita dekati dengan nilai limit begitu. Jadi f aksen x-nya itu sama dengan dfx per dx sama dengan limit delta x mendekati 0 fx plus delta x dikurangi fx begitu per delta x. Nah, inilah dasar kita dalam menjelaskan turunan. Nah,
Dari penjelasan ini, kita ambil kesimpulan bahwa turunan suatu fungsi itu adalah menggambarkan suatu kemiringan yang menyinggung dari suatu titik. Nah, maksudnya bagaimana? Nanti kita lihat gambarnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana ketika fungsi kita itu ternyata tidak terdiri dari satu variabel. Misalnya dalam kasus ini ada dua variabel, jadi variabelnya adalah X dan Y. Maka kita perlu mendefinisikan satu konsep yang disebut dengan konsep turunan parsial, atau di sini dibacanya do F, do X. Jadi kalau tadi kita ada D, ya pada PPT sebelumnya kita menggunakan D. Nah, pada saat ini karena kita sudah masuk kepada notasi untuk diferensial parsial, maka kita gunakan istilah do. Jadi ini bacanya do. Do F per do X, atau kita sebut turunan fungsi Fx terhadap X dengan menganggap Y konstan. Jadi ketika kita mendefinisikan do F per do X, maka kita menganggap fungsi Y-nya adalah konstan. Tapi ketika misalnya turunan kita adalah do F per do Y, maka justru kita menganggap fungsi X-nya yang konstan. Jadi di sini do F per do Y itu tidak lain adalah turunan fungsi Fxy terhadap Y dengan menganggap X konstan. Nah, turunan parsial tersebut dapat dituliskan menjadi persamaan berikut. Jadi semoga teman-teman tidak bingung ya. Kadangkala ada yang menuliskan turunan ini dengan simbol langsung fungsi X. Ini artinya turunan parsial terhadap X. Fy ini turunan parsial terhadap Y. Kadangkala juga ada yang menggunakan simbol aksen. Jadi tolong dipahami dulu bagaimana cara penulisan buku itu. Jadi ketika teman-teman mungkin membaca bukunya Bu Sri Astuti yang pernah saya bagikan, nah beliau bisa menuliskan dengan simbol aksen, atau teman-teman bisa membaca dari sumber yang lain begitu. Nah, kadangkala simbolnya berbeda. Oke, semoga tidak bingung. Tapi di sini maksudnya adalah Fx ini adalah turunan parsial dari fungsi f terhadap X. Maka nah sama dengan definisi kita di awal tadi terkait dengan turunan. Nah, turunan parsial ini tidak lain ya do dari fungsi f do X ya per do X sama dengan limit delta X mendekati 0 untuk fungsi f variabel X plus delta X, Y dikurangi fungsi X, Y per delta X. Nah, teman-teman lihat di sini untuk persamaan kedua ini yang mengalami perubahan hanyalah pada variabel X. Jadi variabel Y-nya kan tidak berubah ini ya. Jadi kalau teman-teman lihat, jadi kalau teman-teman lihat ini terjadi perubahan terhadap variabel delta X. Nah, yang sebelumnya nilainya X berubah menjadi X plus delta X, sedangkan variabel Y-nya tetap. Nah, oleh karena itu kita anggap inilah definisi kita yang awal ini tadi. Jadi do F per do X itu tidak lain ya turunan fungsi F terhadap X dengan menganggap Y konstan. Begitu juga untuk persamaan ketiga. Persamaan ketiga ini jika teman-teman lihat simbolnya sama, fungsi F, Y. Nah, tidak lain adalah do F per do Y, di mana limit delta Y mendekati 0. Nah, yang mengalami perubahan dalam variabelnya adalah delta Y. Berubah nilai dari nilai Y, berubah menjadi Y plus delta Y. Nah, seperti ini. Jadi, berbeda. Ketika kita menurunkan terhadap X, maka yang kita anggap konstan adalah Y. Ketika kita menurunkan terhadap Y, maka yang kita anggap konstan adalah X. Oke, semoga mudah dipahami ya. Kita lanjut ke PPT selanjutnya. Nah, ini untuk dua variabel. Oke. Kemudian, bagaimana pengertiannya secara geometri terkait dengan turunan fungsi ini? Jadi, secara geometri turunan itu menyatakan kemiringan di suatu titik, misalnya di titik x0, y0 dari suatu kurva proyeksi fungsi tersebut. Misalnya kurvanya tapi diproyeksikan terhadap salah satu bidang proyeksi. Misalnya ini ada gambar A, ada gambar B. Nah, gambar A itu menggambarkan proyeksi dari fungsi tersebut terhadap bidang X, atau dituliskannya di sini X, F ya. Kemudian titiknya di mana? Titik di suatu titik Y sama dengan Y0. Nah, dan yang satunya lagi adalah
proyeksinya untuk titik Y0, proyeksinya bidangnya terhadap Y, F ya, Y, F, tetapi pada suatu titik di mana X sama dengan X0. Jadi ketika kita proyeksikan pada bidang ini, bidang X, maka nilai Y0-nya konstan. Ketika kita proyeksikan terhadap bidang Y, maka X0-nya yang konstan. Nah, seperti ini. Jadi diferensialnya tidak lain yang menggambarkan kemiringan di nilai X0 atau nilai Y0 ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, sehingga kemiringan dari garis singgungnya atau pada proyeksi titik X0, Y0 itu kita bisa bagi menjadi dua, yakni turunan fungsi f do f do x dengan nilai x sama dengan x0 dan turunan do f do y terhadap y sama dengan 0. Penulisan lain dari turunan parsial ini juga bisa dituliskan dengan cara seperti ini, ditunjukkan oleh persamaan 6. Jadi kadang bisa dengan simbol hanya tadi misalkan fx, fy, atau bisa juga dengan do xf, d besar xf seperti ini. Nah, untuk turunan parsial dengan orde lebih besar bagaimana? Ya tinggal kita tambahkan ordenya. Misalkan ini kasusnya adalah turunan parsial dengan orde 2 terhadap variabel x misalkan. Jadi ya do per do x dalam tanda kurung do f do x tidak lain ya do kuadrat f dibagi dengan do x kuadrat seperti itu. Bagaimana kalau itu campuran, Bu? Campuran antar dua variabel ya. Sama. Hanya misalkan bagian atas ini karena do-nya terulang 2 kali, turunannya 2 kali ya ditulisnya ada kuadrat 2-nya. Kemudian di bawah ya tinggal do y do x. Nah, do y do x seperti ini. Kemudian kalau campurannya 3, nah sama juga. Jadi kalau ini berarti ini 3 do 3f per do y do x kuadrat seperti ini pada persamaan 7. Jadi ketika teman-teman membaca satu buku, pahami juga bagaimana cara buku itu mendefinisikan atau menuliskan persamaannya. Kadang satu buku dengan buku yang lain bisa jadi tulisannya itu berbeda. Kita lanjutkan, bentuk lainnya lagi, ada misalkan seperti ini. Jadi ini yang simbol yang hanya langsung menggunakan fungsinya terus simbol turunannya di bawahnya. Jadi boleh juga dengan seperti ini. Nah, mana yang lebih tepat? Silahkan teman-teman pilih sendiri mana yang lebih tepat. Oke, tadi kita sudah belajar mengenai tentang pendahuluan mengenai diferensial parsial. Nah, saat ini kita coba terapkan bagaimana sih nanti penerapannya ketika diferensial parsial itu dikenakan pada satu fungsi. Oke, coba teman-teman perhatikan di sini soal latihan saya adalah menentukan beberapa jenis diferensial parsial. Jadi yang pertama adalah turunan diferensial parsial orde 2 terhadap fungsi f terhadap dx, kemudian turunan campurannya terhadap variabel xy, kemudian yang ketiga adalah turunan diferensial parsialnya campuran di sini terhadap variabel y dan turunan 2 kali terhadap variabel x. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah fungsi dengan dua variabel, yakni variabel xy di sini ya, xy di mana fungsinya adalah x kuadrat y kuadrat dikurangi cos x y. Nah, kita coba bahas untuk turunan diferensial parsial yang pertama, yakni turunan diferensial 2 kali fungsi f terhadap variabel x. Nah, kita coba cari dulu. Yang pertama adalah turunan diferensial parsialnya untuk yang pertama dulu. Jadi sebelum mencari orde kedua lebih mudahnya begitu ya, kita cari yang pertama dulu. Nah, jadi kita cari dulu bagaimana nilai do f per do x-nya. Bagaimana nyarinya? Ya tinggal kita substitusikan fungsi f-nya. Oke, seperti ini, x kuadrat y kuadrat minus cos xy. Oke. Ketika turunan diferensial ini masuk kepada suku pertama, maka ingat karena turunannya adalah terhadap variabel x, maka y kita anggap nilai konstan. Jadi ini kita anggap sebagai konstanta. Maka konstantanya bisa kita keluarkan terlebih dahulu, yakni berarti y kuadrat do per do x kuadrat. Kemudian untuk suku kedua berarti langsung do per do x, di sini kena cos xy begini. Nah,
turunan ini ketika ini hanya satu variabel berarti kan seperti diferensial biasa ya. Berarti ini kita tinggal hitung, berarti ya y kuadrat, kemudian ini 2x. Kenapa dapat 2x? Ingat pengertian dari turunan diferensial x pangkat n. Jadi ketika misalnya kita punya diferensial d per dx begitu ya untuk x pangkat n, maka hasilnya adalah pangkat n yang menjadi pengali, kemudian variabel x ini akan memiliki pangkat berkurang dari 1. Jadi ketika kita turunkan d per dx x pangkat 2, maka di sini ya tinggal 2 tidak lain x pangkat 2 min 1 atau 2x. Nah, seperti ini. Semoga teman-teman mudah mengingat. Oke, saya hapus saja karena ini memang sebenarnya teman-teman saya yakin sudah ingat dan masih sangat familiar lah ya dengan ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian bagaimana dengan suku lanjutannya? Nah, karena di sini turunannya terhadap x sedangkan y ini konstan, ya kita turunan nilai kosinus. Kosinus berubah menjadi nilai min sin ya. Misalkan di sini xy. Nah, nilai min sinnya merubah tanda ini menjadi positif. Kemudian karena di sini ada konstanta y, maka turunannya di sini muncul konstanta y. Inilah turunan dari pertama ya, turunan pertama dari fungsi f terhadap variabel x. Nah, bagaimana turunan keduanya? Ya tinggal fungsi turunan pertamanya ini kita turunkan kembali. Jadi do per do x, di sini fungsi f begini ya. Do per do x. Nah, hasilnya yang mana? Ya ini 2xy kuadrat ditambah dengan y, di sini adalah sin xy begini ya. Nah, kemudian ini kita coba turunkan, maka 2xy kita turunkan terhadap x, sisa menjadi 2 y kuadrat begini ya, karena x pangkat 1 kan berkurang 1 tinggal x pangkat 0. Nah, x pangkat 0 itu tidak lain ya sama dengan angka 1. Kemudian ditambah di sini tadi memang sudah ada y, turunan dari sinus xy berubah menjadi y cos xy. Nah, seperti ini sehingga hasilnya ya sama dengan 2y kuadrat ditambah dengan y kuadrat cos x, y, seperti ini. Semoga mudah dipahami ya. Kita coba terus, kemudian kita coba untuk suku yang kedua ya. Cara ini untuk langkah nomor 1. Langkah nomor 2 kita coba di sini saja. Di mana ya enaknya agar tempatnya agak enak? Oke, di sini saja tidak apa-apa. Oke, ini coba langkah 2. Nah, langkah 2 ini adalah turunan dari fungsi f diturunkan terhadap variabel x dan variabel y. Nah, kita tadi sudah mendapatkan hasil turunan pertamanya terhadap variabel x. Nah, ini yang kita gunakan untuk mencari hitungan ini. Jadi, kita tinggal do ini ya, do kuadrat f per do x, do y begini. Nah, ini kita bisa do per do y. Nah, ini kan tuh tidak lain turunan pertama kita tadi ya, diferensial per order pertama kita, hasilnya kan ini. Nah, kita tulis ulang, berarti di sini menjadi y kuadrat 2x begitu ya, ditambah y sinus x y begini ya. Nah, ingat tuh diferensial ini masuk pada suku 1, maka yang kita turunkan adalah variabel y. Karena di sini y ini berpangkat 2, maka turunannya menjadi 2y, pangkatnya tinggal 1 dikali dengan 2x. Nah, kemudian bagaimana turunan diferensial ini mengenai bagian suku kedua? Nah, suku kedua ini kan ada 2. Ada nilai y dikalikan dengan sinus xy. Kita coba turunkan suku pertamanya dulu. Jadi, ketika kita turunkan suku yang ini, maka hasilnya menjadi turunannya y diturunkan terhadap y sama dengan angka 1, maka sisa sinus x, y seperti ini. Kemudian setelah kita turunkan yang pertama, kita turunkan bagian keduanya. Nah, seperti ini ya. Maka di sini menjadi y, kemudian sinus xy diturunkan menjadi cos xy. Nah, cos xy, tapi karena ingat di sini turunannya terhadap y, maka x dianggap konstanta. Nah, ketika nilai sinus terhadap ada konstanta, kemudian variabelnya kan, maka konstanta ini akan keluar menjadi pengali di depan. Maka di sini muncul x. Inilah yang akhirnya ketemu hasilnya 4xy ditambah sinus xy
ditambah dengan XY cos XY. Nah, seperti hasil ini. Semoga teman-teman paham ya. Jadi sebenarnya itu menggunakan aturan rantai. Jadi teman-teman kalau ingat, misalkan kita menurunkan D per dx begitu ya, ada U dikalikan V begini. Ini kan tidak lain ada U aksen V ditambah V aksen U atau U V aksen ya, biar urut. Kita coba urutkan. Nah, ini tidak lain kan sama dengan U V aksen seperti ini. Nah, ini juga yang kita terapkan. Oke, dari sini semoga teman-teman paham. Nah, terus untuk bagaimana untuk yang ketiga ini, Bu? Nah, yang ketiga ini tempatnya penuh ya. Oke, kita hapus terlebih dahulu. Nah, kita coba latihan yang nomor 3 ya. Bagaimana kemudian yang nomor 3 ini, Bu? Oh, ini sudah ada hasil turunan 2 kalinya dari fungsi f terhadap x kuadrat yang didapat dari persamaan nomor 1, jawaban nomor 1. Maka ini yang kemudian kita turunkan lagi terhadap y. Jadi misalkan do per do y begini ya. Kemudian ini tidak lain bentuknya ya d kuadrat f dx kuadrat seperti ini. Nah, kemudian kita turunkan. Jadi kita masukkan lagi do per do y, kemudian hasilnya adalah 2y kuadrat ditambah y kuadrat cos x y. Nah, kita turunkan, ini masuk ke suku pertama, maka ini menjadi 2 dikalikan dengan y dikalikan dengan angka 2-nya ya. 2 dikalikan 2 dikalikan y pangkat 1, betul? Kemudian ditambah dengan, nah ini bagian depan dulu yang kita turunkan, jadi 2y, bagian belakangnya tetap ya, cos xy. Ingat prinsip tadi, turunan UV itu tidak lain sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. Nah, sama dengan ini kita terapkan. Kemudian ditambah, nah kita turunkan suku kosinusnya, berarti bagian depan tetap y kuadrat, kosinus kita turunkan menjadi minus sinus x y. Ingat, ini ada konstantanya lagi, kita pindahkan ke depan. Konstantanya siapa? Konstantanya tidak lain adalah x. Oke, jadi yang tepat adalah 4y ditambah dengan 2y kosinus xy, kemudian ditambah dengan xy kuadrat. Negatif ya tandanya ya. Oke, berarti negatif, kemudian ini sinus x, y. Nah, seperti ini. Paham ya? Tidak terlalu sulit. Insya Allah matematika atau fisika matematika itu sering latihan, teman-teman akan lancar bagaimana cara menggunakannya. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Kita ada 3 tema ya kali ini, jadi tema kita ini kita bagi menjadi beberapa subbab ini tadi. Kita masuk ke tema selanjutnya atau subbab selanjutnya. Nah, kemudian bagaimana diferensial parsial total. Kalau tadi kita sudah belajar mengenai diferensial parsial terhadap variabelnya sendiri-sendiri. Nah, kita akan membahas lanjutannya terkait dengan diferensial parsial total. Nah, diferensial parsial total ini apa? Nah, kita masuk pembahasannya. Jadi turunan parsial total dari suatu fungsi f, x, y itu terjadi jika turunan parsial itu dilakukan pada titik x, y, maka pertambahan fungsinya itu terjadi ada 2. Jadi pertambahan fungsinya bisa terjadi dengan penambahan fungsi x menjadi x plus delta x, dan fungsi y itu berubah atau menjadi y plus delta y. Nah, penambahan fungsi inilah yang kemudian kita coba rumuskan begitu ke dalam perubahan atau delta f. Nah, delta f tidak lain ya sama dengan fungsi f di titik terakhir, yakni titik x plus delta x, y plus delta y. Nah, kemudian dikurangi dengan fungsi di titik x, y atau f x, y. Nah, seperti persamaan 8. Nah, untuk mengetahui bentuk matematisnya, maka kalau kita ingin mendekati lagi dengan persamaan yang tadi kan harusnya itu perubahannya terhadap salah satu variabel dulu ya. Tapi ternyata di sini kan variabelnya dua-duanya berubah. X berubah, Y berubah. Nah, untuk bisa lebih mudah nanti menyederhanakan, kita tambahkan kurangkan satu fungsi di sini. Jadi kita tambah kurangkan dengan fungsi x, y ditambah
delta Y. Nah, kita sisipkan di sini. Sisipkan di persamaan 8. Jadi, kita sisipkan di suku ini. Nah, jadi ini sisipan kita. Nah, dengan penyisipan ini maka kita bisa membagi persamaan 9 ini menjadi dua bagian, yakni suku pertama dan kedua dan suku ketiga dan keempat. Jadi kalau teman-teman perhatikan, suku pertama dan kedua ini suku pertama dan kedua ini akan kita bahas pada persamaan 10. Nah, suku pertama dan kedua ini kalau teman-teman lihat terjadi perubahan di nilai delta X. Jadi di sini ada perubahan di X plus delta X dan kondisi sebelumnya adalah X saja. Jadi perubahannya terjadi pada bagian delta X. Jadi kalau pengen tahu kita coba tandai. Nah, di sini. Nah, sedangkan untuk bagian Y-nya kan tetap ini ya. Nah, bagian ini kan sama dengan bagian ini. Maka perubahan inilah yang kemudian kita ingat teorema nilai rata-rata di kalkulus. Jadi ketika ada pengurangan seperti ini, maka nilai mutlaknya itu tidak lain adalah turunan, begitu ya. Turunan parsial terhadap variabel X, di mana fungsinya itu X ditambah theta 1 delta X dengan nilai Y yang sama dengan variabel awal. Nah, nilai Y-nya tetap. Jadi nilai Y-nya tetap. Nah, muncul theta 1 di sini. Nah, theta 1 itu apa? Theta 1 itu adalah nilai yang bernilai antara 0 sampai dengan nilai 1. Nah, ini untuk suku pertama dan suku kedua. Bagaimana untuk suku yang lain? Kan masih ada dua suku lainnya ini. Nah, dua suku lainnya juga kita dekati dengan langkah yang sama. Jadi dua suku lainnya itu kita dekati dengan cara jadi untuk suku ketiga dan keempat kita dekati dengan cara yang sama juga. Jadi kita tamati apa sih ada di perubahan di mana sih terletak, apakah di variabel X atau di variabel Y-nya. Variabel X-nya di sini X, variabel di sini juga X. Berarti yang terjadi perubahan adalah variabel Y-nya. Variabel Y-nya itu berubah dari nilai Y menjadi Y plus delta X. Nah, ini juga sama, kita gunakan teorema nilai rata-rata pada kalkulus, maka tidak lain nilai ini kan sama dengan turunan, begitu ya, turunan dari fungsi ini terhadap Y dengan nilai variabel X, dan perubahannya siapa? Perubahannya di Y, maka di Y muncul theta 2. Jadi nilai theta 2 ini berapa? Nilai theta 2 ini berkisar antara 0 sampai dengan nilai 1. Nah, ketika dua suku ini turunan parsialnya kontinu, begitu ya, jadi turunan terhadap X, turunan fungsi F terhadap X dengan turunan fungsi F terhadap Y ini kan kontinu pada titik X, Y. Maka ketika dia kontinu, nilai dari turunannya itu tidak lain didefinisikan dengan persamaan seperti ini. Nah, nilai epsilon 1 dan epsilon 2 ini akan mengarah ke nilai 0 ketika nantinya perubahan dari delta X dan delta Y ini sangat kecil atau mendekati 0, maka nilai epsilon 1 dan epsilon 2 ini akan mengarah pada nilai 0. Nah, oke, kita coba substitusikan dulu persamaan 10 dan 11. Nah, jadi tadi kan kita sudah peroleh ya dengan nilai teorema nilai rata-rata kalkulus untuk suku pertama dan kedua, kemudian suku ketiga dan keempat dari persamaan ke 9 kalau tidak salah ya. Ya, benar, pada persamaan 9. Nah, maka kita coba substitusikan kembali ke persamaan 9. Nah, ketika kita substitusikan, maka kita akan ketemu delta F-nya itu tidak lain adalah turunan fungsi F terhadap X, ini tadi, dan turunan fungsi F terhadap Y ini tadi. Nah, kemudian ini tadi kan muncul ya, ada epsilon 1, ada epsilon 2, ada epsilon 1, ada epsilon 2. Terus loh Bu, kok di sini ada nilai delta X, di sini ada nilai delta Y. Ingat, di sini kan memang sedari awal dari persamaan 10 dan 11 kan memang sudah ada nilai delta Y-nya. Jadi misalkan untuk persamaan 11 ya, nanti persamaan 10-nya hampir mirip. Ini kan ada FY sekian dikalikan delta Y, maka nilai ini FY-nya kan ini. Nah, ini tidak lain saya kalikan dengan delta Y.
Nah, kalau saya kalikan dengan delta Y, maka hasilnya kan ya FY begini, X, Y, delta Y, kemudian ditambah epsilon 2 delta Y. Lah inilah yang menjadi suku bagian ini dan ini. Bagaimana dengan yang Fx? Fx juga sama. Fx kan tadi di persamaan, coba kita lihat. Nah, di persamaan 10 kan, di persamaan 10 kan juga ada pengali delta X-nya. Maka kalau kita kalikan delta X, maka kalau misalkan ya suku yang ini kita kalikan dengan delta X, begitu. Kalikan dengan delta X, berarti kan ini hasilnya ya Fx, X, Y, kemudian epsilon 1 delta X. Nah, terus kemudian ingat delta F ini tadi kan penjumlahan dari persamaan 10 ditambah dengan persamaan 11. Nah, tinggal dua suku ini kita jumlahkan, maka hasilnya ya Fx, X, Y, epsilon plus epsilon 1 delta X, ya gini, suku ini dan ini, ya. Kemudian ditambah Fy, X, Y delta Y, ya, ini, ditambah dengan epsilon 2 delta Y. Nah, seperti ini. Oke, kemudian bentuk akhirnya bagaimana? Nah, kemudian bentuk akhirnya bagaimana? Nah, bentuk akhirnya seperti ini. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, ketika nilai dari turunan parsial itu kan arahnya adalah selisih dengan nilai delta X dan delta Y yang sangat kecil atau mendekati 0. Maka kita katakan ketika nilai dari delta X dan delta Y ini mengarah ke 0, maka epsilon 1 dan epsilon 2 juga memiliki nilai yang sama dengan 0. Oleh karena itu persamaan dari deltanya tadi, ya tadi kan simbolnya pakai delta ya. Tadi pakai nilai delta F, maka nilai delta F ini akan berubah menjadi DF ketika nilai delta X dan delta Y sama dengan 0. Sama seperti prinsip pada pendahuluan di awal tadi. Nah, ketika itu maka hasilnya DF-nya itu tidak lain ya turunan terhadap fungsi X dan turunan terhadap fungsi Y. Kemudian ingat delta X dan delta Y dia akan berubah menjadi dx dan dy. Maka ini berubah menjadi dx, ini berubah menjadi dy. Maka kita bisa tahu ketika kita mengenai satu diferensial parsial total dari suatu fungsi, maka bentuknya ini untuk dua variabel ya, maka dua variabel akan menjadi persamaan seperti ini. Bagaimana kalau dia tiga variabel ya, tinggal ditambah satu suku yang lain. Oke, semoga mudah dipahami ya. Nah, kita coba lihat slide kita selanjutnya ada apa. Oke, kita coba terapkan diferensial parsial total kita pada satu fungsi. Jadi di sini dalam soal latihan saya, tentukan diferensial parsial total dari suatu fungsi f dengan variabel x, y, di mana fungsinya adalah x kuadrat, y kuadrat, minus cos xy plus z kuadrat. Jadi ini saya sepertinya salah notasi. Jadi harusnya fungsinya ini x, y, z. Oke, kita sambil revisi ya biar PPT saya tidak salah. Nah, kita coba tambahkan satu variabel di sini. Nah, begini lebih tepat. Kita mulai lagi. Nah, sudah ya, sudah tepat ya. Nah, karena di sini dia punya tiga variabel, ya ini variabelnya x, y, z, maka untuk mengetahui diferensial parsialnya kan kalau berdasarkan materi ini tadi ya. Nah, diferensial parsial untuk tiga komponen kan seperti ini. Nah, kita perlu mencari diferensial parsialnya dulu terhadap variabel x, variabel y, dan variabel z. Maka kita masuk ke sini. Kita coba tentukan variabelnya terhadap fungsi, turunan parsialnya terhadap variabel x. Nah, karena ini kita turunkan dengan variabel x, maka semua variabel lain kita anggap dia punya nilai konstanta. Jadi yang kita hanya perhatikan nantinya x, maka nilai y ini kita anggap konstanta, nilai y di sini juga konstanta, nilai z juga konstanta. Nah, karena konstanta z ini tidak mengandung variabel x, maka ini nanti tidak memiliki nilai turunan atau sama dengan 0. Nah, ini turunan masuk ke suku pertama, kita turunkan suku pertama, maka hasilnya adalah
2xy kuadrat. Nah, yang diturunkan siapa ya? Cukup yang x saja karena yang y kita anggap konstan. Kemudian, ketika turunan parsial ini masuk ke dalam fungsi ini, maka turunannya tidak lain, turunan dari cos itu berubah menjadi negatif sin. Kemudian, yang teman-teman perlu ingat, karena di sini itu variabelnya adalah x dikalikan satu konstanta, maka ketika didiferensialkan, konstanta ini harus menjadi pengalih di depan. Nah, maka hasilnya apa ya? Maka hasilnya menjadi y sinus x y seperti ini. Jadi negatifnya berubah jadi plus karena negatif y begini ya. Terus hasilnya sinus x y, negatif kali negatif menjadi positif. Mudah ya. Coba kita turunkan lagi. Di sini terhadap variabel y sama dengan turunan pada kasus ini ya. Semua variabel selain z kita anggap dia konstanta. Maka x ini konstanta, x di sini konstanta, dan z konstanta. Sama, z tidak punya variabel y, maka dia tidak muncul di sini. Yang suku pertama berarti 2x kuadrat y. Y-nya dari pangkat 2 menjadi pangkat 1 dan pangkatnya menjadi pengalih di depan. Kemudian ditambah, nah ini karena turunannya terhadap y, maka x yang kita anggap konstanta. Konstanta pindah ke depan, fungsi cos berubah jadi negatif sin. Negatif dikali negatif sama seperti ini tadi berubah menjadi positif. Terus kemudian bagaimana turunannya terhadap variabel z? Maka turunan parsial terhadap variabel z tidak lain ya hanya suku ini saja. Suku ini kan tidak punya variabel z, suku ini juga tidak punya variabel z. Maka inilah suku yang akan kita turunkan. Nah, turunannya berapa? Ya turunannya tidak lain sama dengan 2z. Nah, hasil pada persamaan ini, dan persamaan ini yang kita substitusikan. Jadi ini tadi hasilnya kita peroleh dari sini, ya, 1. Ini kita peroleh dari sini, dari 2. Dan yang ini harusnya ada tambahan 1 lagi. Nah, saya kurangkan. Oke, kita coba tambahkan. Agar lebih tepat ya. Kadang seperti ini ketika membuat PPT masih kurang sempurna, tapi nggak apa-apa. Sambil belajar. Oke. Nah, ini ditambah tanda hubungnya. Oke. Kita perbesar kembali. Nah, seperti ini. Kemudian sama seperti tadi di sini muncul variabel dz juga. Nah, ini sudah ya. Nah, sehingga hasilnya bagaimana? Ya, hasilnya sama dengan penjumlahannya. Nah, tinggal kita jumlahkan hasil nomor 1, hasil nomor 2, dan hasil nomor 3. Seperti ini. Semoga mudah dipahami dan teman-teman bisa ya. Kuncinya adalah banyak latihan di sini. Jadi, sambil mengingat konsep tentang turunan yang teman-teman sudah pelajari pada kalkulus dasar. Oke, saya lanjutkan. Oke, kita masuk ke tema ketiga. Tema ketiga kita adalah diferensial parsial dengan aturan rantai. Nah, apa sih diferensial parsial dengan aturan rantai? Jadi kita menerapkan aturan rantai untuk diferensial parsial kita. Teman-teman mungkin sudah sangat mengenal aturan rantai tentang diferensial. Nah, kita coba terapkan di sini. Misalnya kita punya fungsi adalah fungsi f, variabelnya x, y. Secara geometri itu adalah menyatakan persamaan dari suatu permukaan dalam bidang 2 dimensi. Nah, apabila variabel x dan y ini berubah secara kontur dengan nilai kontur c sembarang, misalnya x sama dengan fungsi xt dan y sama dengan fungsi yt, begitu. Jadi variabelnya itu ternyata bergantung pada variabel lain, begitu ya. Dengan ketentuan t menyatakan parameter pada kurva yang merupakan fungsi dari satu variabel. Nah, saya tipu-tipu, tapi nggak apa-apa ya. Udah kok insya Allah ini maksudnya adalah 1, ini juga maksudnya secara. Nah, misalnya kita punya fungsinya itu ternyata itu adalah fungsi z. Jadi fungsinya adalah fungsi z. Fungsi z ini tidak lain adalah fungsi yang bergantung variabel x, y, di mana x dan y ini bergantung pada variabel waktu. Nah, di dalam kontur c, maka kita bisa definisikan dx itu tidak lain ya, dx itu sama dengan
dx per dt dikalikan dt. Kemudian dy tidak lain ya dy per dt dikalikan dt. dz itu tidak lain dy, ini dz ya harusnya, dz per dt dikalikan dt. Nah, ini saya tipu, kita benarkan sekalian. Nah, ini berarti z ya tadi ya. Sekalian. Oke. Nah, kita zoom lagi. Nah, seperti ini ya. Jadi harusnya dz ya sama dengan tidak lain adalah dz per dt dikalikan dt. Nah, persamaan diferensial parsial total dari fungsi ini maka kita peroleh. Jadi kalau tadi fungsi 14 itu yang ini kita turunkan. Nah, ini diferensialnya berarti tidak lain kan do z per do x dikalikan dx, kemudian do z per do y dikalikan dy. Nah, dy dan dx inilah yang kemudian teman-teman gantikan begitu. Do y sama dx-nya tadi sama dengan apa? Ya sama dengan persamaan ini tadi. Jadi dx itu bisa kita dekati dengan ini tadi kan ya. Kemudian, nah, berarti kita bisa tahu dy per dt itu tidak lain kan do z, begitu ya, do z per dx, dx per dt. Kemudian do z per do y tidak lain adalah dy per dt, seperti ini. Jadi fungsi ini kemudian kita bagi gitu ya, kedua ruasnya dengan dt. Jadi ketika kita bagi kedua ruasnya dengan dt, muncul suku dt di sini. Nah, muncul suku dt di sini. Nah, ketika persamaan 16 ini diperluas gitu ya dengan variabelnya, misalkan tadi kan x itu hanya variabelnya terhadap t, y variabelnya hanya terhadap t. Nah, ketika variabel dari x ini ternyata lebih dari 1, begitu misalkan x ini tersusun dari variabel lain, misalnya u, v, w, begitu ya di sini. u, v, w, sedangkan fungsi variabel y juga bergantung terhadap fungsi variabel bebas u, v, w, maka nah diferensial dx, dy dan dz-nya ini yang akhirnya kita bisa dekati lagi begitu dengan pengertian diferensial parsial. Maka diferensial parsial terhadap ini ya, dx tidak lain ya do x per do u terhadap kalikan dengan du, kemudian do x terhadap do v dikalikan dengan dv, do x terhadap do w dikalikan dengan dw. Begitu juga untuk variabel y dan z. Nah, semoga teman-teman paham. Inilah penggunaan aturan rantai pada diferensial parsial. Oke, semoga teman-teman paham dengan penjelasan yang saya berikan, dan kalau ada salahnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa terus banyak latihan karena di sini saya hanya memberikan contoh sedikit begitu ya, tapi teman-teman bisa belajar sendiri dengan referensi-referensi yang telah diberikan. Di dalamnya ada juga banyak soal-soal latihan begitu yang bisa teman-teman terapkan. Semoga tetap semangat dalam belajar online-nya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.